warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kedatangannya semua para ibu-ibu untuk mengikuti pertemuan kelompok, yaitu dengan modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi sudah pernah lagi mendengar ini materi pengasuhan dan pendidikan anak? 3. Sudah. Ya, kalau ibu-ibu, sebelum kita lanjut di materi, sebaiknya kita perkenalan dulu. Ya, baiklah. Nama saya Murni, pendamping PKH Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng. Yang ibu-ibu sudah saling mengenal? Untuk ibu-ibu sudah saling mengenal belum? Sudah. Oh iya. Yang di depan siapa namanya, Bu? Nur Hayati. Iya, Ibu Nur Hayati. Yang di belakang Ibu Nur Jannah. Yang di belakang lagi yang biru? Iya, Nursia. Perlu diperhatikan masalah materinya pengasuhan dan pendidikan anak. Sudah pernah mendengar ini materinya? Pernah. Jadi pengasuhan dan pendidikan anak itu ada beberapa langkah di dalamnya, Bu. Sudah masih ingat? Yaitu sikap dan perilaku orang tua. Jadi di sini banyak tipsnya menjadi orang tua yang hebat. Jadi tips menjadi orang tua yang hebat yang bagaimana itu, Bu? Yaitu menjadi orang tua yang lebih baik itu ingin melihat anaknya sukses dalam berperilaku baik di sekolah maupun di rumah. Tips menjadi orang tua yang hebat yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada di diri Anda. Yang keempat, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi kita di sini menjelaskan mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua yang bagaimana itu, Bu? Jadi memberikan perhatian terhadap anak. Misalkan ketika anak pintar di sekolah, maka kita perlu memberikan sebuah hadiah supaya anak kita merasa senang dan bahagia. Yang kedua, sejalan antara perbuatan dan perkataan. Jadi ibu-ibu merupakan contoh dari anaknya. Apa yang dikatakan dan apa yang diperbuat oleh ibunya, maka anaknya akan mengikuti. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Ibunya sedang menyapu, maka anaknya juga ikut menyapu. Jadi di sini ada yang biasa melakukan hal yang demikian. Seperti Ibu Nursia sedang mencuci piring, maka anaknya juga ikut mencuci piring. Yang ketiga, selalu berusaha melihat hal yang positif yang ada di dalam diri Anda. Misalkan anak kita pergi bersekolah telat pulang, maka di dalam diri kita atau berpikir positif bahwa mungkin ada kendala di jalanan atau sedang mengerjakan tugasnya sehingga terlambat pulang bersekolah. Atau sesuai dengan contoh di sini, ibu-ibu yang sedang melihat temannya, para ibu-ibu yang sedang memakai pakaian yang bagus. Nah, kita tidak boleh iri dengan mereka. Yang penting kita memakai pakaian yang bersih. Bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Jadi di sini kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh anak. Dan tidak boleh anak juga dipukul atau dicubit atau melokoti. Ya, terkadang ibu-ibu
itu, maka anak-anaknya tidak konsentrasi dalam belajar kalau kita sering memarahi anak. Betul ibu-ibu? Betul. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, di sini ayah dan ibu itu saling bekerja sama. Misalkan ibunya sedang memasak, maka ayah juga bisa membantu membersihkan rumah atau menjaga anaknya. Biasa ibu-ibu melakukan hal yang demikian? Oh iya. Yang kelima, ayah dan ibu saling berdiskusi, memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Misalkan anaknya di sekolah malas atau mendapat peringkat yang rendah atau nilai yang jelek, maka ayah dan ibu berdiskusi supaya bagaimana anaknya bisa mendapatkan nilai bagus. Misalnya anaknya berteman dengan orang yang nakal, maka kita tidak boleh membiarkan hal yang demikian sehingga anaknya lebih sukses di sekolah, ya Bu? Ya, begitu Kapang. Yang terakhir, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, di sini paling banyak yang terjadi di masyarakat. Terkadang orang tua biasa bertengkar di depan anak. Nah, hal yang demikian tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Anak di masa yang akan datang akan mencontohi kedua orang tuanya. Misalkan suka bertengkar dengan suami atau perbedaan pendapat di depan anak-anak, itu tidak boleh dilakukan. Ibu-ibu sudah mengerti atau paham dengan materi yang saya bawakan? Iya. Nah, sebagai kesimpulan, dalam pengasuhan dan pendidikan anak, sebagai orang tua yang lebih baik, apa yang perlu kita ambil dari materi tersebut, yaitu anak harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua tanpa kekerasan dan memberikan pengertian atau tidak boleh bertengkar di depan anak kita. Bagaimana ibu-ibu? Sudah paham sampai di sini? Paham. Ya. Kalau begitu kita akhiri di pertemuan yang akan datang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih atas kedatangan semua para ibu-ibu dan bapak-bapak untuk datang di pertemuan kelompok ini. Sebelum kita memulai, kita sudah saling mengenal tidak? Karena sekarang sudah ada peserta bapak-bapak ya. Ya, yang di depan di sini siapa namanya Pak? Iya Pak Mama. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari modul ekonomi. Sesi pertama yaitu mengelola keuangan keluarga. Nah, di sini banyak hal yang harus kita pelajari. Mengelola keuangan keluarga yaitu harus mengetahui pemasukan dan pengeluaran keluarga. Yang ketiga yaitu menyusun anggaran keluarga. Nah ibu-ibu, dalam setiap hari kita sudah melakukan pengelolaan keuangan dalam keluarga. Apa itu? Masalah kebutuhan tadi? Iya, kebutuhan sehari-hari yang perlu kita ingat yaitu ada keinginan dan ada kebutuhan. Jadi
ditunda karena keinginan itu tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti mau beli televisi, mau beli kulkas, atau tas. Jadi ibu-ibu, kita perlu mengetahui pemasukan dan pengeluaran tadi. Jadi harus kita imbang antara pemasukan dan pengeluaran. Jadi perlu mengelola dengan baik, yaitu menyusun anggaran keluarga. Nah, di sini ada pendapatan dan pengeluaran rata-rata per bulan. Di sini sumbernya, di sini contohnya Ibu Lili, Pak Rusli. Jumlahnya itu pengeluarannya 15.000 per hari dikali 3 hari dalam 4 minggu. Jadi 15.000 dikali 3 dikali 4 sama dengan 180.000. Di mana tadi? Yaitu harus mengetahui pendapatan dan pengeluaran di. Jadi ini contoh. Upah Ibu Lili 15.000 per hari. Pak Rusli 30.000 per hari. Jadi ini dikali 3 hari dikali 4 minggu sama dengan 140.000 rupiah. Pak Rusli 3 hari dikali 4 minggu 480.000 rupiah. Jadi total pendapatan dalam keluarga Ibu Lili 660.000. Sedangkan di pengeluaran di sini banyak sekali. Misalnya uang jajan Dewi 3.000 per hari. Dalam 1 minggu ada 6 hari dikali 4 minggu sama dengan 72.000. Uang Agus, uang jajan Agus 2.000 per hari, 48.000 per bulan. Jadi di sini ada kalkulasinya, bisa dilihat Bu, atau bisa kita mencatat kebutuhan tak atau pengeluaran tak masing-masing dalam keluarga supaya kita mengetahui keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Ya, silahkan mencatat Ibu. Ya, Ibu, siapa yang sudah selesai mencatat pengeluaran dan pemasukannya? Saya, Bu. Ya. Jadi Ibu Nur Hayati sudah mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Kalau pendapatannya Ibu Nur Hayati berapa per bulan, Bu? 1 bulan 600.000. Jadi pengeluarannya Ibu 1 juta. Nah, dalam 1 bulan Ibu pendapatannya 600.000 ya? Ya. Pengeluaran 1 juta. 1 juta. Oh, berarti selisih Ibu Nur Hayati adalah 400.000. Jadi Ibu di mana diambil itu untuk mencukupi kebutuhan tas sehari-hari 400.000? Pinjam. Oh, meminjam. Jadi, nah disinilah kita mengetahui atau bisa mencatat dalam kas harian Bu Di. Jadi boleh dicatat di situ. Nah disinilah kita mengetahui, oh ternyata pendapatanku lebih pengeluaranku lebih sedikit dibanding dengan pendapatan. Nah, mulai sekarang Ibu harus pintar-pintar mencatat pemasukan dan pengeluaran. Ya, sehingga tidak membuat Ibu kesulitan untuk meminjam kiri kanan. Begitu ya, Bu? Ya. Ya. Kalau uang tidak cukup, sudah tahu yel-yelnya? Pinjam. Uang tidak cukup diatur dong. Ya, mulai ya. Kompak, uang tidak cukup? Diatur. Ya. Diatur Ibu anggaran bulanan keluarga ta. Jadi sudah paham Ibu-ibu? Ya, paham. Jadi kalau Ibu pintar-pintar mengelola keuangan, maka akan seimbang antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, sebagai kesimpulan, ibu-ibu perlu memperhatikan atau mencatat di buku kas harian ibu-ibu pendapatan dan pengeluaran supaya seimbang dan tidak meminjam ke
saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas lagi masalah kesehatan ya Bu. Sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Ya, masih seperti pertemuan yang lalu, kita sudah saling mengenali Bu. Sudah. Iya, Ibu Nur Hayati sama Ibu Nur Jadla sama Ibu Nur Sia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah kesehatan. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Nah, kebetulan pada saat pertemuan kali ini ada peserta kita yang sedang hamil ya Bu. Ada. Iya, atas nama siapa? Iya, Nurjana. Jadi kita akan membahas pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Jadi yang perlu kita perhatikan di dalam pentingnya gizi dan layanan ibu hamil yaitu memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Jadi di sini pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang dimaksud pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depan dan di kemudian hari. Jadi 1000 hari kehidupan pertama itu mulai anak kita dalam janin sampai menyusui 6 bulan sampai umur 2 tahun ya Bu. Jadi itu yang harus diperlukan. Jadi ini usia anak ya, ada di sini di gambarnya. Ini isi piringku. Nah, yang perlu diperhatikan untuk ibu hamil harus diperhatikan masalah gizi seimbang. Yaitu di dalam satu piring ini Bu ada karbohidrat, yaitu nasi, protein, vitamin, mineral. Ini karbohidrat makanan pokok. Ini mineral sayuran. Vitamin itu buah-buahan. Jadi ibu seringnya kayak makan buah-buahan? Iya. Jadi ini untuk memperhatikan kesehatan ibu dan anak yang ada di dalam kandungan. Banyak ya Bu yang perlu diperhatikan, yaitu kapan pemeriksaan kehamilan. Apakah setiap bulan atau berapa kali dalam sebulan Bu? Iya. Jadi dalam 1 bulan 1 kali atau lebih sering lebih baik. Jadi sini 1 kali pemeriksaan pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Bulan pertama, kedua, dan ketiga. Pemeriksaan kedua pada usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Pemeriksaan ketiga dan keempat pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Nah, di sini pemeriksaan kehamilan di sini 4 kali maksimal atau lebih sering lebih baik. Karena kenapa? Untuk mengetahui sehatnya atau tidaknya anak dalam kandungan. Begitu ya Bu? Jadi di layanan kesehatan ibu hamil ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, pengukuran tinggi berat badan. Apakah pernah dilakukan begitu? Pernah. Tekanan darah atau tensi, lingkar lengan atas, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus taksoid, pemberian tablet tambah darah
metode. Tes laboratorium, penjelasan bidang, pengobatan bila diperlukan. Nah, hal yang 10 layanan pemeriksaan kehamilan ini ya harus dilakukan ya Bu untuk ibu hamil. Ya. Anda kusak deh. Di sini pemeriksaan rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Nah, pada tahun ini atau ada aturan yang mewajibkan ibu hamil melakukan persalinan di mana Bu? Di Polindes atau di puskesmas. Jadi kalau kita pergi pemeriksaan di bidang, maka hal yang akan ditanyakan tanggal perkiraan persalinan, siapakah donor darah, ikuti kelas ibu hamil. Jadi kalau pergi ke pemeriksaan di bidang, hal-hal yang perlu ditanyakan itu kapan perkiraan melahirkan, bagaimana keadaan janin, apakah sehat atau bagaimana ya Bu? Ya. Jadi ada di sini pesan ibu hamil ya belum? Jadi harus mempunyai BPJS kesehatan ya Bu. Di sini sudah semua mempunyai BPJS kesehatan? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Jadi di sini ada pembuatan kartu kesehatan, tapi di sini alhamdulillah sudah ada yang memiliki kartu KIS atau JKN KIS ya. Jadi di sini banyak pesan-pesan untuk ibu hamil. Di sini pemeriksaan setelah melahirkan juga ada gizi bagi anak baru lahir dan menyusui. Itu belum ya Bu? Jadi di sini ada dampak kekurangan gizi. Jadi ini contohnya kekurangan gizi pada ibu hamil, yaitu keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Biasanya anak-anak yang baru lahir atau bayi di atas beratnya 2,5 ya Bu. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit apabila kekurangan gizi. Pada saat dewasa, gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan pekerjaan. Remaja, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Di sini pada saat anak-anak, gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, tinggi pendek anak di bawah standar anak seusianya atau dengan istilah datulu datulu, bodoh-bodoh, pendek ya Bu? Ya, itu dibilang stunting. Makanya kalau ibu sedang hamil maka perlu memperhatikan gizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Jadi, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Jadi itulah pentingnya mengapa kita dianjurkan untuk menggunakan atau memperhatikan asupan gizi bagi ibu hamil. Karena ini anak-anak ketika dewasa nanti akan mudah mendapatkan pekerjaan dan mendapat prestasi yang tinggi di sekolah. Adakah di sini anak-anak yang kurang gizi, Bu? Yang kurang gizi itu kurus. Kenapa ketawa, Bu?
Ya, tinggi, tidak tinggi, Dik. Ya, sudah mengerti semua. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil itu perlunya adanya memperhatikan asupan makanan bagi ibu hamil dan memeriksakan kesehatan ke bidang atau puskesmas. Untuk apa, Bu? Dengan tujuannya untuk memberikan kita ilmu kesehatan supaya anaknya dalam kandungan sehat, ya Bu? Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Nah, kalau begitu kita akhiri sampai minggu depan atau bulan depan. Wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi, lebih baik kita perkenalan dulu ya Bu. Ya, sudah saling mengenal Bu? Sudah. Ya, di belakang atas nama siapa? Siap. Oh iya, oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih atas ibu-ibu atas kedatangannya dalam pertemuan ini. Nah, kali ini kita akan belajar masalah materi pencegahan dan kekerasan dan perilaku salah terhadap anak. Sudah ada yang mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kekerasan itu, Bu? Ya, di sini. Tidak, di sini. Sudah bisa dilihat? Ya. Jadi pengertian kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jadi ini pengertiannya ya Bu. Nih, oke. Jadi setiap perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, psikis, seksual, dan sosial terhadap anak itu yang dinamakan kekerasan terhadap anak. Jadi di sini perlakuan salah, ya. Segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberikan tanggung jawab atas kuasa atas dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu masalah hak anak. Di sini hak anak adalah yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Jadi di sini ada hak anak yang dapat diartikan yaitu hak melekat atau asasi pada diri anak. Pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, pelanggaran hak anak. Jika orang tua tidak memenuhi, melanggar undang-undang. Nah, ibu-ibu, terkadang ibu-ibu memberikan kekerasan terhadap anaknya. Misalnya contohnya
tidak memberikan makan, tidak memenuhi kebutuhan sekolah, atau tidak memenuhi kebutuhan pakaian maupun pangan dan papan. Tidak memberikan kebebasan untuk bergaul. Begitu, Bu. Jadi tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gejala fisik seperti sakit jiwa memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan saat kesakitan saat buang air besar ya, cedera pada dada, bokon, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau dubur. Jadi ini ya Bu, bisa dibaca. Ya, tanda atau gejala psikisnya, anak berubah ekspresi. Kalau anak itu mendapat kekerasan, pendiam, cemas, gelisah, murung, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Itu yang termasuk tanda-tanda kekerasan seksual. Gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun, keluhan fisik yang dapat jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus, serta kegugupan, agresif atau sebaiknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka. Jadi banyak contohnya Budi, kekerasan, tidak memberikan tempat tinggal, meninggalkan sendirian tanpa diberi makanan. Jadi banyak. Jadi ini ada 5 klaster hak anak. Klaster pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, kesehatan dan kesejahteraan dasar. Keempat, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Yang kelima, langkah-langkah perlindungan khusus. Jadi di sini anak-anak mendapat hak memberikan kebebasan untuk bergaul kepada temannya ataupun dalam keluarga. Bagaimana ibu-ibu? Sudah dapat dipahami masalah kekerasan terhadap perlakuan yang salah terhadap anak? Ya, apa contohnya? Ya, itu memberikan kebebasan bergaul, tidak mengurung diri. Banyak ya, Bu? Ya. Bagaimana? Sudah dipahami atau jangan tinggal diam? Atau lagi capek? Sudah paham. Ya. Kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau tidak ada, berarti ibu-ibu semua sudah paham ya? Ya. Kalau begitu, dengan kesimpulan, kekerasan anak terhadap perlakuan salah terhadap anak itu tidak boleh dilakukan ya Bu. Jadi anak itu perlu perhatian, kasih sayang, dipenuhi segala kebutuhannya, baik sekolah maupun kebutuhan sehari-harinya. Begitu mungkin barangkali ya Bu. Ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya anggap sudah mengerti semua. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ibu-ibu atas kedatangannya untuk pertemuan kelompok di pertemuan kali ini. Mungkin ibu-ibu sudah mengenal ya, atau sudah lupa dengan saya? Ya. Oh iya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu masalah kesejahteraan sosial ya. Ya, kesejahteraan sosial. Yaitu sesi berapa ini? 13 ke-13. Yaitu lanjut usia.
Sudah tahu apa itu lanjut usia, Bu? Sudah. Yang bagaimana contohnya itu lanjut usia? Nenek. Jadi di Umur sini 60 tahun. batasan terhadap lanjut usia itu ada 4 golongan ya, yaitu usia pertengahan 45 tahun sampai 59 tahun. Itu pertama. Yang kedua, lanjut usia 60 tahun sampai 74 tahun. Kalau di PKH ini sudah masuk lansia ya, Bu. Lanjut usia tua 75 tahun sampai 90 tahunan. Lanjut lansia sangat tua di atas 90 tahun, yaitu sudah nenek-nenek, sudah hampir 100 tahun. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Ketentuan Umum Pasal 1, lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Catatan, lansia yang mendapat bantuan PKH usia 70 tahun ke atas. Apakah ada di sini peserta yang sudah lansia? Tidak ada. Iya. Yang ketiga, lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan ladang atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain. Ini sudah termasuk ini lansia yang tua, Bu. Sudah tidak mampu menghidupi dirinya. Jadi di sini mengapa harus peduli kepada lansia, Bu? Kenapa? Karena ada undang-undang tentang usia, tentang kesejahteraan lansia, memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jumlah lansia yang terlantar meningkat tahun 2015 dari 16.000 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia potensial terlantar. Jadi lanjut. Data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Panti lansia atau jompo terbatas. Jadi, harapan kita ketika kita lansia, ibu-ibu, apa yang kita harapkan ketika kita tua nanti? Sayang. Ya, jadi ketika kita tua nanti, maka yang paling diperlukan adalah kasih sayang keluarga. Karena apabila kita sudah lansia, maka sepertinya kita seperti anak-anak sewaktu kita masih kecil, ya, harus dipenuhi kebutuhannya, harus dimandikan atau dipersiapkan segala kebutuhannya, baik makan maupun pakaiannya. Di sini ada kondisi dan permasalahan lanjut usia. Pertama, fisik atau biologis. Perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya lansia, yaitu perubahan suhu tubuh, menyebabkan kulit keriput atau kering. Jadi kalau kita sudah tua, maka muka kita akan menjadi keriput. Tidak sama lagi waktu kita masa muda. Gangguan gerakan atau akibat radang sendi, tulang rapuh. Jadi tulang-tulang itu sudah tidak kuat lagi untuk berjalan. Gangguan panca indera atau penurunan
fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Jadi, kita harus memaklumi apabila ada di antara kita yang memiliki keluarga di rumah yang lansia. Maka harus perlu dimaklumi karena sudah terganggu penglihatan, pendengaran. Jadi, apabila kita berkata harus diulang karena biasa pendengarannya tidak terlalu tajam ya Bu. Gangguan saluran kencing atau kencing tidak terkontrol. Apakah biasa ibu-ibu melihat seorang lansia atau orang tua yang sering kencing atau ngompol di tempat tidur? Nah, yang kita inginkan di sini adalah perhatian seorang keluarga. Perlu ini diperhatikan. Jangan sampai kita tua nanti kita malah ditelantarkan sama anaknya. Jadi berikanlah contoh kepada anak kita supaya kita kelak tua akan diperhatikan. Begitu mungkin ya Bu? Gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Jadi ada itu pepatah gigi tinggal 2. Ya itu Bu Di. Jadi muncul penyakit Alzheimer, tepi kunang, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Tapi ini yang sekarang ini stroke itu bahkan memicu yang muda tidak memandang yang tua. Kenapa Bu? Nah ibu-ibu sudah paham yang masalah lansia? Sudah. Iya. Kalau sudah paham apa yang perlu diperhatikan terhadap lansia itu perlunya kasih sayang, memaklumi lansia apabila sudah pikun atau pendengarannya sudah tidak tajam lagi atau tidak baik lagi. Jangan menelantarkan lansia. Apabila ada keluarga kita yang sudah tua, perlu diperhatikan. Jangan ditelantarkan di panti asuhan atau di mana. Perlu diperhatikan ya Bu. Iya. Jadi banyak di sini hal-hal yang perlu dihadapi oleh lansia, perlu diperhatikan. Jadi ada lansia yang sudah ditelantarkan. Itu tidak boleh ya Bu. Penelantaran lansia adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagian manusia. Contohnya, bisa Ibu lihat, membiarkan lansia tidak makan, membiarkan lansia sakit tidak diperiksakan ke puskesmas atau dokter, membiarkan lansia kesepian, membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sudah pikun ya Bu, itu tidak boleh. Membiarkan lansia bekerja berat atau keras, mengusir lansia dari rumah, itu tidak boleh dilakukan. Itu yang namanya penelantaran lansia. Nah, kalau ibu-ibu sudah paham masalah lansia, yang perlu kita diperhatikan adalah memberikan perhatian terhadap lansia, memenuhi segala kebutuhannya lansia tidak mengusir lansia, mendengarkan apa cerita lansia, itu yang paling penting. Nah sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah paham semua ya Bu? Sudah. Oh, kalau begitu mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.